Halo semuanya, pada video kali ini aku akan membahas pertandingan bersejarah Timnas Indonesia melawan Cina. Pertandingan bersejarah ini tentunya menjadi langkah untuk Timnas Indonesia untuk mendapatkan peluang ke kualifikasi Piala Dunia dan bisa mengikuti Piala Dunia jika nantinya lolos. Tentunya pada video kali ini aku tidak hanya membahas tentang skor, tetapi aku akan melihat juga sisi mentalitas, terusan dari statistik juga dan juga perjuangan dari pemain-pemain dari skuad timnas Indonesia. Dan lengkap di sini aku akan membahas juga terkait pemain terbaik versi aku dan juga harapannya untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di ronde keempat. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama tentunya aku ingin membahas tentang jalannya pertandingan di mana timnas Indonesia berhasil menumbangkan Cina dalam pertandingan krusial yang berlangsung tentunya penuh tensi. Tentunya sejak menit awal timnas Indonesia dan Cina saling jual beli serangan dan tentunya ini merupakan laga yang hidup dan mati antara kedua negara tersebut, di mana kalau kita lihat dari statistik Cina menunjukkan superiornya dengan melakukan possession ball atau penguasaan bola sebanyak 52% berbanding timnas Indonesia dengan 48%. Namun tentunya dominasi itu tak berarti banyak. Indonesia tentunya tampil disiplin di lini belakang dengan adanya Jay Itzes, kemudian ada Hafner dan Rizky Ridho, dan tentunya tidak lupa dengan save berkelas dari Audero. Dan dengan adanya ini menandakan bahwa improvisasi yang dilakukan Patrick Kluivert ini berjalan dengan lancar dengan melakukan pertahanan yang disiplin dan juga melakukan penyerangan dengan tiki taka ala Belanda. Tentunya Cina juga kesusahan ya, di mana banyak banget peluang yang tidak dimanfaatkan oleh Cina khususnya di lini pertahanan timnas Indonesia. Kemudian tentunya di pembahasan selanjutnya aku akan membahas terjadinya gol pada Ole Romani. Kita tahu bahwa satu-satunya gol yang diciptakan pada laga antar timnas Indonesia melawan Cina itu dicetak oleh Ole Romani pada titik putih. Tentunya dalam titik putih ini meningkatkan mental dan juga menumbuhkan rasa mental pemain tersebut, dan kita tahu bahwa Ole Romani yang bermain di Eropa, bermain di Liga Inggris, tentunya mempunyai mental yang kuat, dan dengan mental yang dia miliki dia bisa memasukkan bola ke kiper Cina dengan mudah. Tentunya kita tahu bahwa dari penalti ini kita bisa melihat bahwa ada peran yang paling penting terhadap salah satu pemain, yaitu Ricky Kambuaya, di mana Ricky Kambuaya ini sangat pintar dalam memanfaatkan peluang sehingga terjadinya penalti, dan dia juga sangat cerdik karena kalau kita lihat secara ulang itu adalah pelanggaran yang sangat soft atau tidak terlalu kasar, tetapi itu sangat mengganggu. Oleh karena itu wasit menandakan bahwa terjadinya penalti dan jelas ada kontak dan memang itu terjadi penalti. Jika ada teman-teman yang tidak beranggapan bahwa itu pelanggaran, itu tidak pelanggaran, ya itu pelanggaran jelas banget, walaupun soft, walaupun lembut, walaupun keras, tetap pelanggaran. Oleh karena itu penalti itu sangat layak. Dan juga di sini aku akan membahas terkait tiga pemain terbaik versi saya. Walaupun kita tahu bahwa pemain timnas Indonesia ini sangat bagus, semua permainannya tampil solid dari awal sampai akhir laga. Tentunya di sini aku akan memberikan tiga versi terbaik saya, walaupun aku tahu bahwa pemain timnas Indonesia baik semua. Jika tidak ada pemain ini tentunya timnas Indonesia tidak dapat peluang lebih tinggi untuk bisa mengamankan 3 poin dari Cina. Oleh karena itu aku akan menyebutkan. Yang pertama tentunya ada Ole Romani. Kenapa aku menyebutkan Ole Romani yang pertama? Karena kita tahu bahwa mental Ole ini harus diuji melalui titik putih, dan banyak sekali pemain-pemain bintang yang gagal di titik putih. Oleh karena itu dengan adanya ranking pertama Ole ini menandakan bahwa peran Ole ini sangat penting untuk mendapatkan 3 poin untuk timnas Indonesia. Jika Ole gagal tentunya ini merupakan hal yang sangat dibuang
oleh timnas Indonesia. Menurutku dengan adanya gol oleh ini menambahkan percayaan diri dari pemain timnas Indonesia untuk bisa bermain lebih tenang, lebih rileks, kemudian lebih bisa mengontrol jalannya pertandingan. Kemudian juga dengan gol itu terjadi, timnas dari Cina pun kewalahan dan sedikit panik dengan adanya penalti tersebut. Kemudian yang kedua tentunya yang membuat penalti itu terjadi yaitu Ricky Kambuaya. Kenapa Ricky Kambuaya? Karena dia merupakan pemain yang smart, dan juga kita tahu bahwa walaupun kita lihat bahwa dia pemain yang tidak banyak melakukan sosial media atau bermain sosial media, tapi kalau kita lihat bahwa Ricky Kambuaya ini pemain yang sangat penting untuk timnas Indonesia, apalagi di laga melawan Cina, dengan perbuatannya, dengan tingkahnya untuk bisa mendapatkan penalti untuk timnas Indonesia. Dan yang terakhir tentunya ada kiper dari timnas Indonesia yaitu Emil Audero. Kenapa aku bilang Emil ini sebagai 3 pemain terbaik versi aku? Karena kita tahu bahwa Emil Audero ini melakukan save yang sangat berkelas untuk timnas Indonesia, dimana jika tendangan dari pemain Cina ini keras, tidak ditepis, itu sangat saja bisa membantu Cina untuk mendapatkan poin atau mencetak gol. Oleh karena itu dengan save itu membuat aku menjadikan Emil ini menjadi pemain 3 terbaik versi saya. Kemudian selanjutnya tentunya harapan untuk timnas Indonesia di ronde keempat, karena kita tahu bahwa timnas Indonesia udah lolos ke ronde keempat. Kita tahu bahwa Bahrain juga kalah melawan Arab Saudi dengan skor 2-0. Tentunya ini adalah berita yang bagus untuk timnas Indonesia karena timnas Indonesia dipastikan lolos, dan harapannya tentunya adanya pemain diaspora baru yang datang untuk menambah kekuatan di lini depan dan tengah di skuad Harimau Malaya. Kita tahu bahwa lini depan dan tengah ini selalu menjadi kekurangan dari timnas Indonesia. Oleh karena itu, aku harap ya timnas Indonesia bisa untuk mendatangkan pemain diaspora baru yang mempunyai kualitas yang baik dan mempunyai umur yang matang dan tidak mentah seperti di bawah 20 tahun. Dan juga tentunya dengan kemenangan ini pun melawan Cina, timnas Indonesia berhasil memperdekat jarak ke Vietnam dan juga ke Thailand di ranking FIFA. Dan ini merupakan berita yang bagus ya untuk timnas Indonesia, karena timnas Indonesia sekarang mendapatkan sorotan di dunia dengan penaikannya ranking FIFA yang sangat signifikan. Kemudian nih, bagaimana menurut kalian? Apa tanggapan kalian atas kemenangan dari timnas Indonesia ini? Dan jika kalian ada saran, masukan, atau pendapat lain tentang jalannya pertandingan antar timnas Indonesia melawan Cina, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada saran atau kritik terkait videoku atau cara pembawaanku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan video kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.